Masih dengan Chevron di Bali Cooks. Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Semuanya pasti akan baik-baik saja. Oke, selamat datang lagi. Kali ini saya akan buat satu menu yang simple dan cepat. Tetap dasarnya pakai bumbu Bali. Dan saya akan buat bakso udang. Ini udangnya, kita akan asap. Hancurkan pelan-pelan. Wow, ini enak. Kurang lebih seperti ini udang. Wow, cara potongnya semuanya. Jadi ini nggak pakai tepung, penuh rempah, penuh herbs, lada putih, ketumbar. Clean, bagus. Udangnya kita masukkan aja. Satu porsi, teman-teman terserah bisa serving berapa. Ada ikan, filet. Oke, kita masukkan saja seperti ini. Ini udah matang dan ini bagus banget teksturnya. Wow, ini enak banget, ini enak banget. Ya, bakso udang ini akan saya kombinasikan dengan fish fillet atau potongan ikan yang tidak monoton bakso saja, tapi ada ikannya ya. Oke, bahan-bahannya kita bagi dulu. Kita akan ke bagian udang ya. Jadi pertama, itu ada kaldu udangnya yang saya akan bikin. Jadi kaldu udang ini akan saya bikin menggunakan kulit udangnya. Dan cara membuat kaldu udang sebagai berikut. Oke, pertama, udang kita sudah kupas bersih. Dan saya ini sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pieces udang. Ini ukuran 1, 20, 1, 25. Intinya 1 kilo, 25 pieces atau 20 pieces. 20 pieces sampai 25 pieces. Ya, jadi ini ada 15 pieces atau 15 ekor ya. Jadi ini kulit-kulitnya. Pertama saya akan buat kaldunya ya. Jadi kaldunya ini, kulit udangnya akan saya asap terlebih dahulu. Akan saya matangkan terlebih dahulu ya. Kita pakai sisi sebelah kiri ya. Kita lihat apinya udah mulai bergerak ke arah dalam ya. Jadi udangnya akan kita sedikit panggang untuk dia supaya nggak terlalu rasa amis dari udangnya. Mungkin sekitar beberapa menit ya. Habis itu baru kita proses selanjutnya. Dan ini kita akan tutup ya. Ini udangnya kita akan asap, kemudian kita proses mungkin sekitar 5-10 menit. Kita matangkan udangnya ya. Kita smoke, kemudian kita buat dia lebih agak setengah atau lebih dari setengah matang. Oke, kemudian itu untuk kaldu udangnya. Dan habis itu kita akan menyiapkan bumbu-bumbu rempahnya. Jadi bumbu rempahnya ini ada 2 macam ya. Yang satu untuk campuran bakso udangnya, yang satu lagi untuk kaldunya yang akan dimasak dengan kulit udang yang tadi. Oke, kita akan buat untuk kaldunya terlebih dahulu ya. Oke, pertama kaldunya saya punya kemiri ya. Saya akan ambil pengulekan terlebih dahulu. Iya, jadi ini kemiri. Kita 1, 2, 3, 4, 5, 6 setengah slice. Kita masukkan. Kemudian ada jahe. Jahe ini bagus untuk udang, untuk kaldunya. Dia penambah rasa agak sedikit seger ya dari kaldunya. Sekitar mungkin 60 gram, kita potong kecil-kecil. Dan kita masukkan. Kemudian ini ada biji ketumbar dan lada putih. Ya, lada putih. Ini masing-masing setengah sendok teh. Ya, saya jadikan satu. Oke, kemudian berikutnya pala. Pala ini 1 butir atau 1 buah. Masukkan saja. Jadi ini rempahnya. Ini ada kemiri, ada jahe, ada ketumbar, ada lada putih, kemudian biji lada putih, kemudian ada pala. Ya, kita akan grind atau kita akan hancurkan ya. Ini bisa dibilang untuk aromatik manisnya ya dari sini ya. Jadi dalam kaldu udang ini saya masukkan essence atau rasa manis ya. Manis dari pala, kemudian agak sedikit hangat dari jahenya, dan ada lada putih dan wangi dari ketumbarnya. Ini nggak usah terlalu halus dan saya nggak pakai minyak sama sekali. Oke, kalau teman-teman lihat bentuknya atau teksturnya jadi seperti ini. Wow, ini bagus ya. Oke, ini sudah oke. Dan kita sudah simmering air atau kita sudah panaskan air sebelumnya. Jadi ini kita tinggal masukkan ke dalam air yang sudah setengah mendidih ya. Iya, kita masukkan ya. Right. Oke, ini bagus. Ini dia jahe, kemiri, kemudian ada ketumbar, kemudian ada merica putih dan biji ketumbar. Iya, kemiri sudah masuk, kemudian lada putih sudah masuk, biji ketumbar sudah masuk, dan saya tambahkan beberapa elemen lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5 bawang putih. Saya tumbuk tidak terlalu hancur, saya pakai kulitnya aja. Ya, seperti itu. Ini
gampang, kemudian ini cepet ya. Dan saya hanya masukkan saja langsung ke dalam kaldu ini. Ya, lada putih udah masuk. Kemudian saya tambahkan lagi 2 bawang merah ya. Bawang merah sama. Saya sudah cuci tadi bawang merahnya, saya hanya hancurkan saja. Kemudian saya masukkan lagi ke dalam kaldu ini ya. Wow, look at this. Lihat ini teman-teman, ini enak banget. Saya sudah mulai panas. Bawang merah, bawang putih, dan dry tadi aroma nutmeg, pala semuanya udah masuk beserta ketumbar dan kemirinya. Dan habis itu kita coba cek kulit udangnya. Nah, teman-teman bisa lihat, dia udah mulai berubah warna. Dan kalau kita lihat sebelah sana, dia udah agak sedikit lebih matang. Dan saya akan coba putar. Ya, ini nggak langsung di atas api, tapi kita pakai uapnya. Kita putar sedikit. Kalau teman-teman lihat, ini udah agak crispy. Dan bunyinya, teman-teman bisa lihat. Oke. Dan dia juga nggak angus. Dan kita tutup lagi untuk sisi berikutnya ya. Oke. Semuanya udah masuk dan ini gampang dan ini cepat. Oke. Kemudian untuk yang pertama, untuk tambahan elemen pertama di kaldunya ya, saya tambahkan tomat hijau, kita potong aja. Ya, 1 pieces kita masukkan. Oke. Oke, good. Itu sudah selesai. Kemudian sama daun jeruk. Ya, 2. Kita bireskan. Kita siapkan potongan, ini daun bawang. Kita akan pakai nanti untuk kaldunya apabila sudah mulai dicampur dengan kulit udangnya. Ya, 1 daun bawang ya, kita siapkan dahulu. Oke, ini dan sekarang kita akan buat baksonya ya. Oke, baksonya kita biarkan saja. Oke, sekarang kita buat elemen baksonya ya. Jadi kita akan buat bakso. Bakso ini saya nggak pakai tepung, saya langsung pakai daging udang dan daun-daunan segar ya. Pertama kita siapkan, tadi udah saya potong daun bawangnya ya. Terus kemudian saya akan pakai daun jeruk ya, 2. Daun jeruk ini 2, saya nggak pakai bagian tengahnya. Oke. 2 pieces saja untuk 15 potong udang. Oke, saya nggak chop, saya hanya slice tipis saja ya, supaya pada saat digigit nanti masih bisa terasa jeruknya ya. Oke, ini dia. Jadi bakso ini saya memang nggak tambahkan tepung ya. Oke, ini udah daun jeruk. Kemudian saya tambahkan kemangi, daun mudanya saya pakai. Kemangi saya suka banyak ya. Kemangi ini saya chop kasar dan nggak terlalu. Dan ya, daun jeruk, kemudian daun bawang, dan kemangi saya sudah potong. Nggak terlalu halus, tapi saya agak sedikit slice kasar ya. Dan saya punya 4 pieces atau 4 cabai merah besar. Saya potong kecil-kecil, yang sudah dibersihkan ya, saya tanpa biji ya. Ya, jadi teman-teman, ini melihat untuk proses buat baksonya saya ya. Semua nggak terlalu kecil, tapi saya masih mau ada elemen daunnya, ada elemen cabenya pada saat nanti kita menikmati baksonya ya. Yang penting tidak terlalu besar, tetapi size-nya semuanya sama. Ya, teman-teman bisa lihat, saya nggak ngecop terlalu halus, saya nggak ngecop terlalu besar, ya sedang. Cuma nanti kita akan campur dengan daging udangnya. Ya, ada daun bawang, ada daun jeruk, ada daun kemangi, ada cabai merah besar. Kalau teman-teman mau tambahin cabai kecil, 1, nggak apa-apa. Untuk perbandingan, 15 potong. Jadi nanti bulatan-bulatan udangnya itu akan sedikit pedas dan enak. Oke ya, saya akan pakai sarung tangan ya. Bisa masukkan ke dalam food processor udangnya, bisa juga teman-teman aduk atau ulek ya. Nah, untuk kali ini saya akan ulek atau haluskan secara manual. Ya, ini bekas yang saya nggak bersihkan, jadi ada bawang putih, bawang merah, dan rempahnya. Udangnya kita masukkan ke dalam alat penumbuk atau apa ya, pengulekan seperti ini ya. Dan kemudian kita coba hancurkan pelan-pelan. Ini udangnya sudah mulai panas. Sorry, ini agak sedikit burn. Oke, ini udang keringnya. Ada sebagian yang hangus karena saya tadi nggak kontrol apinya ya. Jadi nggak apa-apa, ini kita buang. Udangnya udah jadi, dan ini dia bentuk yang saya inginkan untuk kita bikin kaldu enaknya dari kulit udang. Sambil menunggu ini reduce lagi sekitar 5 menit, kita akan lanjutkan untuk buat
bakso udangnya ya. Ya, tadi saya udah masukkan ke dalam pengulekan ini dan kita hancurkan udangnya. Teman-teman bisa lihat aroma udang dan rempah sisa yang tadi ada di pengulekan ini masih harum. Kalau kita masukkan ke dalam pengulekan ini, tekstur udangnya kenyal, kemudian tekstur dagingnya itu nggak langsung hancur seperti kita masukkan ke dalam blender ya. Jadi bentuk baksonya pun masih tidak berair, lebih enak dibentuk dan masih kelihatan guratan-guratan bentuk udangnya, itu yang saya mau. Oke, sedikit lagi. Ya, wow ini enak. Oh. Oke, kita lihat teksturnya. Oke, sedikit lagi. Masih ada yang dalam berbentuk besar ya, jadi saya maunya semuanya agak sedikit lebih hancur. Ya, ini done. Ya, kurang lebih seperti ini udangnya. Wow. Jadi nggak terlalu hancur. Saya akan pakai ini sementara. Oke, ini bagus banget. Ya. Nah, pada saat ini, saya pindahkan dulu ke sini ya. Saya masukkan bawang putih 1, kemudian ada bawang merah juga 1, ya. Dan bumbu dasar genep ya, nggak usah minyaknya. Saya pakai ampasnya atau bumbu genepnya aja. Ya, sekitar setengah sendok makan. Jangan terlalu berminyak. Dan habis itu, saya hancurkan sebentar. Oke, ini ada bumbu genep, bawang putih, kemudian ada, wow, coba kita cek harumnya ya, enaknya. Oke, ya, teman-teman bisa lihat ya teksturnya, wow, ini bagus. Saya pakai sarung tangannya jadi aman. Oke, kita akan campur ke dalam udangnya ya. Ini dia, bawang putih 1, bawang merah, dan setengah sendok makan bumbu genep. Ini dia. Oke, habis ini kita campur daun bawang setengah, daun jeruk setengah, sisakan 1/4 deh ya di sini. Kemudian cabai potongnya semuanya dan kemangi semuanya. Oke, kita campur. Ini rempahnya mantap ya, mantap men. Teman-teman bisa lihat. Jadi ini nggak pakai tepung dan saya nggak blender supaya teksturnya sebenarnya kenyal seperti ini ya. Dan minyak juga sedikit sekali, saya cuma ambil dari bumbu genepnya. Jadi kalau teman-teman lihat tadi very less oil ya. Oke, ini udah campur. Saya suka yang teksturnya seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman lihat penuh rempah, penuh herbs atau fresh daun-daunan, kita tambahin sedikit jeruk limau. Wow. 1 pieces. Oke. Ini done, ini ready ya. Garam tadi nggak usah terlalu banyak karena dari bumbu genepnya tadi sudah terasa garamnya. Kalau mau pakai chicken powder di sini juga teman-teman bisa tambahin chicken powder di sini ya. Oke, ini saya resting, saya biarkan sejenak, biarkan dia meresap antara udangnya dengan bumbu genep dan daun-daunannya ya. Setelah itu, mungkin teman-teman lihat nggak kasih garam, saya nggak taruh garam di sini. Saya tahu karakter bumbu genep saya seperti apa, jadi saya nggak terlalu tambahkan garam banyak ya. Jadi kita harus tahu yang kita campur. Oke, ini sudah boiling ya. Kemudian kalau teman-teman cek, kaldunya ini sudah cukup. Ya, jadi kita coba cek. Ini belum dikasih seasoning ya, belum dikasih mushroom powder, chicken powder, atau apapun. Ingat, untuk teman-teman nggak terlalu kotor dari kaldunya, menggunakan api yang jangan terlalu besar. Kalau di kompor, nggak usah pakai api yang maksimum ya. Saya ngerasain lada putih, ketumbar. Clean, bagus. Oke. Sekarang saya mau tambahin aroma dari udangnya ya. Kita masukkan di api. Nah, ini udah smoky udangnya, kita masukkan aja. Yeah. Wow. Total untuk simmering tadi rempahnya saja itu sekitar 15-20 menit. Kalau teman-teman punya waktu sampai 40 menit, oke, good. Ini tadi cuma 20 menit. Dan udangnya ini total tambahin 20 menit. Jadi kurang lebih 1 jam kita simmering. 30 menit atau 20 menit dengan rempah. Menit berikutnya dengan udang. Ya, selanjutnya setelah itu masuk semua. Ini sisa dari daun bawang dan daun jeruk. Kita akan masukkan ke dalam rempah ini. Ya, nah, biarkan dia 20 menit ke depan, 30 menit ke depan untuk kaldunya ya. Aduk sedikit. Ya, ini saya siapkan air sedikit untuk tambahan sayur pada bakso saya nanti. Saya suka pakai labu siam atau sayur Jepang ya. Ini saya sudah potong dice atau kotak-kotak. Jadi teman-teman bisa rendam, habis itu langsung di boil saja atau dimatangkan. Jadi secara terpisah ya, supaya nanti getah atau rasanya dia sudah matang dan kita tinggal campur, nggak ngerusak kaldunya sih kalau saya. Ya, ini sebentar aja. Berikutnya, saya akan matangkan
baksonya. Nah, baksonya ini agak sedikit unik. Saya nggak boil, tapi saya coba untuk bake atau mungkin grill ya. Kita akan grill ya. Panggangan sudah dibuat seperti ini. Dan kita spray minyak sedikit untuk di panggangannya. Dan kita coba cium atau aromatiknya. Oke, saya nggak mau terlalu banyak garam karena asin dari bumbu tadi. Kalau teman-teman mau tes dulu, boleh. Misalnya dipanggang sebentar, habis itu dicoba dimakan. Kalau kurang asin atau kurang gurih, atau mau tambahin powder sedikit, boleh. Oke, ini dia. Size-nya atau bentuknya teman-teman terserah ya. Mau bentuk bulat atau bentuk bebas ya. Tapi ini harus agak sedikit hancur sebenarnya, supaya nggak terlalu ikat. Saya agak sedikit remas dulu ya. Ya, ini sudah oke. Oke, ini bagus sekali, dia kenyal. Oke, jadi saya coba bentuk bulat-bulat ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Wow, ini bagus kok teksturnya. Ya, kita langsung taruh di bentuk bulat. Karena dia teksturnya nggak halus, masih ada sedikit besaran udang yang besar ya. Wow, ini bagus. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Satu porsi, teman-teman terserah bisa serving berapa. Bisa 4. Oh, yang saya suka ini karena ada tekstur dagingnya ini nggak berubah ya, jadi nggak hancur. Kalau kita masukkan blender, kelihatan hancur sekali. Dan masih ada rempahnya ya, wow. Saya suka makan bakso ini karena nggak full daging, tapi saya masih bisa ngerasain rempahnya ya. Look at this. Wow. Dan, to last, kita cuci tangan. Ya, sebelum kita tutup, kita akan spray sedikit ya. Ini saya pakai vegetable oil ya, untuk dia punya udangnya. Jadi nggak terlalu basah. Jadi dia agak sedikit crispy nanti di bagian atas ya. Oh, it's excellent. Nanti kita swap, kita putar. Yang di bagian belakang akan ke depan. Dan ya, ini perlu teknik sendiri sebenarnya. Kenapa api saya fokuskan ke depan dan arang difokuskan ke bagian sini. Supaya udangnya tidak akan terbakar. Ya, oke, kita akan tutup. Ini bisa sekitar 15-20 menit untuk masak bakso panggang udangnya ya. Kita susun rapi. Dan ini sekitar 15-20 menit. Mungkin kurang, nanti kita cek ya. Dan kita udah spray tadi pakai minyak, kita susun, dan apinya juga kita atur. Ini akan enak ya. Oke, kita tutup 15-20 menit, nanti kita cek. Oke, udang sudah di-bake atau sudah di-grill. Kemudian abis itu kita akan proses selanjutnya untuk kaldunya ya. Saya punya serai, pipihkan sedikit. Ya, nah kita udah potong dan bentuk seperti ini. Gak apa-apa, kita hancurkan dan kita masukkan ke dalam kaldunya ya. Wow, oke, ini kaldu udangnya. Kemudian kita tambahkan 1 jeruk lemo ya. Kita akan squish. Oh ya, buang bijinya, masukkan, squeeze. Nah, jadi setengah kita masukkan ke dalam kaldunya, tengahnya kita tidak masukkan. Nah, pada saat ini saya punya shrimp paste atau terasi ya. Terasi ini sebenarnya saya mau bakar, kemudian saya akan masukkan ke dalam kaldunya ya. Tapi ini terlalu banyak, saya butuh sedikit aja. Mungkin sekitar setengah sendok teh ya. Kita burn sebentar, supaya agak sedikit matang. Oke, good. Aroma terasinya udah keluar. Dan kita masukkan saja ya. Oke, saya mau cek karena apinya udah mulai ke belakang, jadi kalau teman-teman pakai grill, teman-teman harus perhatiin cara menggrillnya ya. Jadi sisi apinya saya taruh bagian depan karena saya butuh untuk manaskan panci-panci ini ya dengan sayur dan kaldunya. Kita coba lihat di bagian depannya ya. Udangnya ini di 5 menit pertama sebenarnya. Ya, wow. Kalau teman-teman lihat sudah mulai berubah warna udangnya dan kita tunggu. Perkiraan saya mungkin sekitar 20 menit untuk matangnya. Kita atur apinya ya. Kita tutup lagi. Udang nggak terlalu matang kita masukkan, jadi memang sudah dalam keadaan diasap atau dipanggang, jadi udah matang. Jadi nggak dari mentah ya kita bake, atau kita masukkan ke dalam kaldu ini udangnya. Rasa kaldu udangnya clean, bersih, enak. Ini enak. Tinggal tambahin garam, kalau teman-teman pakai mushroom powder atau penyedap, boleh juga. Iya. Ini udah sekitar 15 menit, mungkin kita tunggu 10-12 menit lagi kita cek udangnya ya. Tapi sambil menunggu kita akan coba prepare untuk bakso udang ini dengan kuah dan beberapa elemen di dalamnya, yaitu ada bunga kol,
ya. Ini bunga kol, ya. Mungkin saya pakai, kita sajikan 2 porsi aja ya. 1 porsi aja. Bunga kol segini. Kemudian ada ikan filet. Ya, jadi nggak total sama. Oke. Kalau filet ini sekitar 80 gram. Kemudian ada timun, baby cucumber, ya. Wow, it's amazing. Sajikan seperti sini saja. Ya, 2. Saya suka sup dengan fresh timun. Itu bagus banget. 2. Ini untuk 1 porsi ya, kita akan sajikan. Oke, kemudian ada tomat. Nanti tomatnya ini akan kita masukkan secara fresh ya. Jadi ini kondimen untuk sajiannya. Cauliflower ini belum matang, jadi kita akan matangkan atau kita akan boil sejenak ya. Kita masukkan ke dalam rebusan dari labu tadi ya. Labu sudah mulai matang ya. Ini juga kita akan masukkan. Dan ikannya kita akan masukkan ke dalam kaldunya ya. Terserah teman-teman, ikannya mau ada rasa atau tidak. Untuk saya pribadi, saya suka ikan fresh. Kemudian kalau disajikan dengan sup clean seperti ini, saya nggak mau terlalu banyak rasa. Tapi teman-teman mau tambahin lemon, tambahin seasoning, tambahin apapun lah ya rasa di ikan ini, silahkan. Kali ini saya plain, karena ikan ini seger, kemudian saya mau ngerasain freshnya ikan ini. Oke, kita masukkan saja seperti ini. Ya. Jadi kita akan sajikan 1 porsi dulu. Kalau teman-teman lihat, dia hanya simmering seperti ini. Wow, ini enak. Dia bareng dengan kaldunya dan ikannya di simmering pelan-pelan. Ya, 15 menit sampai 20 menit tadi udangnya sudah kita grill, nggak langsung kena di api ya. Jadi kita cek bakso udangnya ya. Oke, ini dia bakso udang. Wow, kalau teman-teman lihat apinya di sini juga tetap rata karena saya tutup tadi. Jadi ini udah matang dan ini bagus banget teksturnya. Wow, lihat, wow, ini enak banget. Ini enak banget. Oke ya, jadi kita akan sajikan. Oke, pertama, tadi saya poach ikannya ya. Ini dia udangnya. Kita coba cek kaldunya ya. Oke, tinggal tambah garam aja. Oke. Tidak penyedap. Udangnya mantap. Tinggal tambah garam. Ya, kita tambah garam aja sedikit ya. Jadi teman-teman, ini saya tidak pakai chicken powder atau penyedap. Saya prefer kalau daging ikannya itu setengah matang, itu lebih enak ya. Jadi lebih bagus. Saja tes. Sedikit lagi garam. Oke, pertama kita coba saring dahulu dari supnya. Wow, ini sudah oke, supnya clean. Kemudian saya akan sajikan ikannya dari sini terlebih dahulu ya. Saya prefer yang setengah matang atau medium well cook. Oke, ini bagus banget. Look at that. Lihat itu teman-teman, itu enak sekali ya. Dan kemudian kita akan sajikan udangnya. Mau yang mana teman-teman? Boleh ini, boleh ini, boleh ini. Oke, saya pilih yang ini. Wow, nice. Enak sekali. Dan kemudian kita saring juga untuk sayurnya. Kita ambil sayurnya beberapa. Kita sajiin satu porsi ya. Oke, ini dia cauliflower-nya. Wow. Kemudian kita taruh sayur Jepangnya, 2 di sini, 2 di sini. Ya, teman-teman bebas ya mau berapa banyak ya. Ini karena saya sajiin satu porsi ya. Kemudian teman-teman mau tambahin timunnya. Wow, beautiful, cantik loh. Wow, jegek nih, jangan. Oke, terus kemudian teman-teman saya ada tomato ranti, boleh taruh di pojok sini. Oke, kita akan bagi 2 supaya nggak terlalu besar ya. Ya, tomato fresh, well done. Oke, saya rasa ini sudah cukup cantik, sisi-sisinya lengkap. Kemudian saya masukkan sedikit kuahnya. Wow, here we go. Ini dia teman-teman, bakso dengan ikan filet. Semua rempah ada di sini. Enak, lega. Enak. Yeah. Ini enak banget. Jangan saja. Oke, kita lap sedikit supaya cantik. Wow, kemudian saya ada watercress, daun-daunan supaya kelihatan lebih cantik. Boleh teman-teman bebas taruh di mana aja. Kita buat cantik. Ini dia bakso udang ala Bali Cooks. Baksonya pakai bumbu genep, semuanya rempahnya rempah lokal. Udangnya juga dari sini. Dan semoga teman-teman bisa menikmati dan mencobanya. Terima kasih sudah nonton, sudah subscribe, sudah like, sudah share video saya. Dan tetap semangat, jangan menyerah, jangan pantang mundur. Semua akan baik-baik saja. Saya doakan semuanya dalam keadaan sehat. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.
Aduh, kita tes ya, pertama kuah ya. Saya suka, nggak terlalu banyak perasa, clean dari kaldu udangnya, enak. Kita cobain. Lihat, ini yang saya suka, jadi nggak terlalu banyak tepung, semuanya pure udang dan herbs rempah ya. Bakso udang. The best versi bakso saya. Enak, rempah. Ikannya plain. Fresh, manis, kaldunya mantep. Thank you for watching guys. Terima kasih udah nonton. Matur suk semua. Terima kasih udah komen. Saya mau nikmatin bakso. Sorry. Ini dia masih ada. Wow, enak.